Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya Grini Sofiani Rahapau, SSTMKes, dosen pada Prodi Keperawatan Ambon, Poltekkes Kemenkes Maluku. Video ini saya buat untuk mengikuti Serdos tahun 2026. Selama menjadi dosen, saya diberi tanggung jawab untuk mengajarkan beberapa mata kuliah, di antaranya keperawatan maternitas, praktik klinik keperawatan maternitas, promosi kesehatan, dokumentasi keperawatan, metodologi dan dokumentasi keperawatan, praktik metodologi keperawatan, dan bahasa Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah, yaitu keperawatan maternitas yang menjadi bidang ilmu yang saya tekuni. Nama mata kuliah keperawatan maternitas dengan kode mata kuliah WAT 5.25.24 dengan rumpun mata kuliah adalah kelompok mata kuliah klinik yang akan disajikan pada semester 3 dan terdiri atas 3 SKS. Ya, untuk mata kuliah keperawatan maternitas ini dengan capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan maternitas. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep asuhan keperawatan ibu hamil, fisiologis dan patologis, intranatal, intrapartum, dan postpartum dengan penyerta masalah kesehatan paru. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan pada ibu hamil fisiologis, intranatal, postpartum dengan komplikasi masalah kesehatan paru. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir. Yang keenam adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan pada bayi baru lahir. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan konsep keluarga berencana. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguraikan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi serta komplikasi masalah kesehatan paru. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi serta komplikasi pada masalah kesehatan paru. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Sehat semua? Sehat Ibu. Dan untuk menyemangati semua di siang hari ini, mari kita sama-sama mengatakan semangat, semangat, semangat. 3, 2, 1. Semangat, semangat, semangat. Oke. Ini kan kelompok 3 yang akan kita praktekkan sama-sama. Iya, Ibu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ibu mengambil absen dulu ya. Iya Ibu. Ari Laisina, Hadir Ibu. Artia Seli, Hadir Ibu. Dinda Kubangun, Hadir Ibu. Naharia Sia, Hadir Ibu. Nursiti Asrianti, Hadir Ibu. Nabila. Tidak hadir Ibu. Sakit kenapa? Sakit biasa Ibu. Nah itu ya, Ibu ingatkan, sesibuk-sibuknya atau sebanyak-banyaknya tugas yang diberikan, jangan lupa untuk sarapan pagi sebelum ke kampus, dan juga sampai di kampus juga harus makan, jangan sampai terlambat makan karena itu merupakan penyebab hilangnya gastritis. Oke, semua sudah melihat dan sudah menonton video yang Ibu kirimkan tentang praktikum perawatan payudara? Sudah Ibu. Ada yang mau praktikum di sini sebelum masing-masing melakukan praktik mandiri? Saya Ibu. Oke, kalau Aris bersedia, silakan. Oke, sebelum Ari memulai, Ibu ingatkan bahwa setiap tindakan keperawatan yang dilakukan, kita biasanya lakukan melalui beberapa tahap. Ada berapa tahap? 4 Ibu. Tahap apa-apa saja? Prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Oke, kita mulai dengan tahap prainteraksi. Silakan Ari, apa yang perawat lakukan pertama-tama? Baik Ibu, untuk tahap prainteraksi, perawat mengecek catatan medis. Yang kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk perawatan payudara ada minyak baby oil, kemudian kasa di dalam tempatnya, kemudian handuk besar 2 buah, selimut 1 buah, pakaian bersih 1 buah,
Jika ibu sudah mandi tidak perlu. Kemudian tempat pakaian kotor, waskom 2 buah, waslap 2 buah. Waskom 2 buah berisi air hangat dan air dingin. Setelah persiapan alat dan bahan, kita lakukan mencuci tangan di bawah air mengalir dengan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian masuk pada tahap orientasi. Tahap orientasi pertama, kita salam teropeti kepada pasien dengan mengucapkan salam, "Selamat pagi Ibu." Kemudian memperkenalkan diri dan peran perawat. "Perkenalkan, saya Ari, mahasiswa praktik dari Poltekkes Maluku Ibu." Kemudian verifikasi identitas pasien menggunakan 2, minimal nama dan tanggal lahir. Apakah benar ini dengan Ibu L? Tanggal lahirnya 2 September 1980. Jika benar, kita lanjutkan menjelaskan maksud dan tujuan dari prosedur yang akan dilakukan. "Ibu, jadi saat ini saya akan melakukan perawatan payudara dengan tujuan untuk memperlancar produksi air susu pada ibu." Setelah sudah selesai, kita tanyakan atau sampaikan apakah ibu ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Jika tidak ada, kita langsung masuk ke tahap kerja. "Ibu, saya mau bertanya, maaf Ibu, sebelumnya Ibu sudah mandi?" Oh iya, jika Ibu mengatakan sudah, maka pakaian yang dilepaskan digantung dan tidak ke tempat penampungan pakaian kotor lagi. Baik, kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama, buka pakaian luar dan dalam Ibu. Setelah dibuka pakaian luar dan dalam ibu, kita ambil kedua handuk. Handuk yang satu diletakkan dari arah bahu hingga ketiak ibu untuk menutupi bagian atas ibu. Permisi Ibu. Kemudian handuk yang satunya diletakkan di atas perut ibu untuk menutupi bagian bawah ibu. Permisi Ibu. Kemudian sambungkan kedua sisi, yaitu kanan dan kiri menggunakan peneti. Selanjutnya kita ambil kasa dan basahi menggunakan baby oil. Kemudian kita kompres pada kedua puting susu ibu selama 3-5 menit. Kemudian bersihkan puting susu ibu dari arah dalam keluar. Kasa yang telah digunakan buang ke tempat sampah. Setelah kasa telah dibuang, kita basahi kedua telapak tangan menggunakan baby oil. Terdapat 3 pengurutan. Pengurutan dilakukan selama 20-30 kali. Pengurutan yang pertama, letakkan kedua telapak tangan di atas payudara ibu. Langkah pertama adalah dari arah bawah ke atas, kemudian ke samping, kemudian ke bawah, dan lepaskan. Dilakukan selama 20-30 kali. Pengurutan kedua, satu telapak tangan diletakkan di bawah payudara ibu untuk menyangga, dan tangan yang satunya untuk mengurut dari pangkal payudara ke puting, begitu juga sisi kanan dan sisi kiri payudara ibu. Dilakukan selama 20-30 kali. Kemudian berganti ke payudara sebelah kanan ibu. Dilakukan sebanyak 20-30 kali. Langkah yang ketiga yaitu kita melakukan pengurutan dengan menggunakan kepalan tangan. Ya. Gunakan kepalan tangan untuk mengurut dari pangkal payudara ke
puting susu ibu sebanyak 20-30 kali. Setelah itu berganti kemudian langkah selanjutnya adalah gunakan waslap untuk mengompres payudara ibu. Kompres pertama dilakukan menggunakan air hangat. Kompres dilakukan selama 3-5 menit. Sambil kompres dilakukan bersihkan payudara ibu. Kemudian yang kedua menggunakan air dingin. Bersihkan payudara ibu. Setelah kompres sudah dilakukan, tanya perasaan ibu. Sebentar, sebelum menanyakan perasaan ibu yang sudah masuk pada tahap terminasi, kita lakukan pengeringan payudara dengan menggunakan handuk. Oh, iya. Kemudian setelah sudah dikompres dan bersihkan, kita mengeringkan kedua payudara ibu menggunakan handuk. Selanjutnya masuk dalam tahap masuk dalam tahap terminasi, menanyakan perasaan ibu. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan perawatan payudara pada ibu. Bagaimana perasaan ibu? Oh iya, baik. Apakah ada yang ingin ibu sampaikan atau tanyakan? Baik, tidak ada ya bu. Jika ibu perlu bantuan, boleh menekan bel atau memanggil saya di ruang perawat. Terima kasih ibu. Kemudian setelah selesai melakukan evaluasi, lepas handuk pada bagian atas dan meletakkan pada tempat pakaian kotor. Kita pakaikan pakaian dalam dan pakaian luar ibu. Langkah selanjutnya adalah letakkan pakai handuk bagian bawah pasien ke tempat pakaian kotor. Kemudian ganti selimut pasien dengan selimut yang baru. Setelah tindakan selesai, lakukan evaluasi dengan menanyakan perasaan pasien. Baik ibu, saya telah selesai melakukan perawatan payudara pada ibu. Bagaimana perasaan ibu? Baik ibu, jika ibu merasa sudah baik, apakah ada yang ingin ibu sampaikan atau tanyakan? Baik, jika sudah tidak ada, dan jika memerlukan bantuan saya, ibu bisa menekan bel atau memanggil saya di ruang perawat. Terima kasih ibu. Oke, sudah selesai. Sudah ibu. Oke, silakan Ari kembali ke tempat. Semua sudah melihat tindakan tadi dilakukan oleh Ari kan? Iya, Ibu. Ada yang mau memberikan saran terhadap tindakan tadi yang telah dilakukan oleh Ari? Saya ibu, saran saya sebaiknya tadi ditindakan harus melakukan
privasi pasien Ibu, seperti menutup tirai Ibu, agar menjaga privasi pasien. Iya, memang benar sekali. Jangan lupa setiap melakukan tindakan apapun harus tetap menjaga Privasi pasien. dengan menutup Sampiran. ataupun tirai. Ingat ya. Oke, yang berikut masih ada lagi saran. Ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saran saya, apabila melakukan tindakan bina hubungan saling percaya, saran saya Ari atau teman Ari ini berdiri di samping pasien dan melakukan kontak mata dan juga sikap menunduk untuk menghargai pasien. Iya, benar sekali ya. Ingat, kita harus tetap menjaga sikap profesionalisme supaya pada saat walaupun itu kita melakukan dengan manikin, itu mengajarkan kita sehingga nanti pada saat kita ke lapangan, kita berhadapan dengan pasien, itu kita sudah bisa melaksanakan dengan baik. Baik Ibu. Ya, semua harus ingat ya. Iya Ibu. Oke, setelah pembelajaran ini, masing-masing mahasiswa harus melakukan praktik secara mandiri agar lebih terampil dan siap untuk mengikuti ujian OSCE sehingga ke depan dapat menjadi perawat yang profesional. Materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan adalah perawatan premium. Nanti mahasiswa tolong membaca pada modul yang telah Ibu bagikan ya. Iya Ibu. Oke, semua semangat ya. Semangat, Kita Ibu. semangat dan terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian pemaparan media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya media ini dapat memberikan kontribusi bagi proses kerjasama perguruan tinggi. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera.